Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok A akan menjelaskan mengenai materi monolit dan microservice yang beranggotakan Fatur Rahman Ahmad, Sri Melani Rezeki dengan saya sendiri, Rusdi Abdul Ghani, Jafar Sodik, Mip Saripudin, Muhammad Fajar Hikmatullah, dan Tia Agustiani. Di sini akan menjelaskan mengenai pengertian, kelebihan, kekurangan, contoh, dan kesimpulan. Di sini ada pengertian, yaitu yang pertama itu pengertian monolitik. Monolitik itu adalah arsitektur yang keseluruhan kode akan dikompilasi menjadi satu aplikasi, biasanya menjadi satu binary atau artifact, di mana aplikasi tersebut menjalankan seluruh proses yang dibutuhkan. Kebutuhan akan komunikasi kepada aplikasi atau servis lain biasanya jadi tidak ada, karena aplikasi ini telah mencakup seluruh kode yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengenai pengertian microservice. Microservice adalah pendekatan SDLC yang didasarkan pada aplikasi yang lebih besar yang dibangun sebagai kumpulan mode fungsional kecil. Mode fungsional ini dapat diterapkan secara independen, dapat diskalakan, menargetkan sasaran bisnis tertentu, dan komunikasi satu sama lain melalui protokol standar seperti permintaan ataupun respon HTTP dengan API sumber daya. Selanjutnya, Oke, baik. Terima kasih Sri atas penjelasannya. Kemudian kita akan ke kelebihan. Next. Nah, sebelum ke kelebihan, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu arsitektur dari monolit. Jadi monolit merupakan sebuah pendekatan tradisional dalam pembangunan sebuah aplikasi. Aplikasi monolitik terbentuk sebagai satu kesatuan kode yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Salah satu karakter sistem arsitektur monolitik adalah pemrogram ingin melakukan perubahan pada sistem monolitik. Pemrogram harus mengubah satu kesatuan kode secara menyeluruh dan bersamaan. Next. Nah, kemudian terdapat kelebihan arsitektur monolit atau monolitik. Yang pertama, debugging dan testing yang lebih mudah. Sistem monolitik tidak terbagi menjadi bagian-bagian kecil seperti halnya microservice tadi, sehingga lebih cepat dalam melakukan debugging dan testing. Kemudian, kemudahan dalam penerapan. Sistem monolitik terbilang sistem yang sederhana, sehingga dalam penerapannya pun tidak perlu banyak menangani file atau directory. Yang ketiga, sederhana untuk dikembangkan. Monolitik adalah pendekatan standar dalam pembangunan sebuah aplikasi, sehingga banyak orang bisa melakukan pengembangannya tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Next, ada Katia. Baik, sebelum ke kelebihan dari arsitektur microserver, di sini ada pengertian dari arsitektur microserver tersebut. Jika monolitik adalah sebuah arsitektur aplikasi secara kesatuan atau tunggal, maka microservices adalah sebaliknya. Microservices terbagi menjadi unit pecahan yang lebih kecil dan spesifik. Setiap unitnya terpisah dan memiliki sistem beserta database sendiri untuk beroperasi dan menggunakan mekanisme API untuk terhubung dengan unit lainnya. Next. Nah, ini dia kelebihan arsitektur microserver. Yang pertama, unit yang mandiri. Setiap unit bisa beroperasi secara terpisah sehingga bersifat lebih fleksibel. Saat terjadi bug, hanya unit yang terdampak yang harus diperbaiki dan tidak mempengaruhi unit yang lain. Yang kedua, lebih mudah dipahami. Alur kerja microservices lebih mudah dipahami karena terpecah menjadi unit yang lebih kecil, dibanding harus mempelajari alur kerja monolitik yang harus dipahami secara keseluruhan.
Selanjutnya, mudah mengembangkan aplikasi. Karena sifat setiap unitnya bisa beroperasi secara mandiri, microservices lebih mudah dikembangkan pada kemudian hari. Dan yang terakhir, bebas adopsi teknologi baru. Setiap unit pada arsitektur microservices bisa lebih fleksibel dikembangkan, sehingga akan lebih maksimal saat mengadopsi teknologi baru sesuai kebutuhan. Oke, nah Selanjutnya di sini ada kekurangan. Kekurangan ya. Nah, oke, next. Nah, kekurangan arsitektur monolit. Nah, di sini ada 4 bagian ya untuk kekurangannya. Yang pertama itu ada sulit memahami kode pemrograman. Sistem monolitik untuk pengembangan aplikasi berskala besar dan rumit akan membuat kode pemrogramannya semakin kompleks. Hal ini akan menimbulkan kesulitan pemahaman tersendiri, terlebih bagi pemrogram yang dari awal tidak ikut mengembangkan aplikasinya. Nah, yang kedua, sulit melakukan perubahan. Semakin besar aplikasi yang sudah ada, semakin rumit juga perubahan yang perlu dilakukan. Hal ini tentunya akan membuat proses pekerjaan semakin lama dan berbelit-belit. Karena satu perubahan akan sangat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada. Nah, yang ketiga, sulit mengembangkan aplikasi. Nah, dengan menggunakan sistem monolitik, pemrogram tidak bisa leluasa melakukan pengembangan program pada kemudian hari. Hal ini karena perubahan sistem harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya sebagian kecil. Yang terakhir itu ada sulit mengadopsi teknologi baru. Untuk bisa menggunakan teknologi baru, kode aplikasi dengan sistem monolitik harus ditulis ulang secara keseluruhan. Oke, next. Nah, kekurangan arsitektur microservice. Nah, tingkat kerumitan yang berbeda. Sistem yang terpecah menjadi unit-unit kecil memerlukan sistem distribusi yang baik untuk menghubungkan antar unit dengan database. Nah, untuk testing yang rumit, pengujian sistem akan menjadi lebih sulit karena banyak komponen yang harus diuji dan diperbaiki. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasi monolit. Sebagai contoh, kita akan gunakan sebuah aplikasi e-commerce yang di dalamnya terdapat beberapa modul, yaitu yang pertama ada akun. Akun ini untuk pendaftaran pengguna, informasi pengguna, dan sebagainya. Yang kedua ada produk yang berfungsi untuk pencarian produk, etalase produk, dan sebagainya. Kemudian ada promotion untuk penawaran produk, promosi, dan sebagainya. Kemudian ada orders untuk pemesanan produk. Yang kemudian ada payment untuk pembayaran invoice dan sebagainya. Dalam monolitik, sistem dibangun dan di-maintain dalam teknologi stack yang sama, semisal Linux, Apache, MySQL, PHP. Dengan skema model view controller, jika dilihat dari garis besar di samping, ini kurang lebih adalah ilustrasi dari implementasi aplikasi tersebut. Next. Kemudian ada contoh implementasi monolit. Contoh aplikasi e-commerce yang dikembangkan dengan arsitektur microservice. Dalam arsitektur microservice ini, setiap microservice difokuskan pada kemampuan bisnis tunggal, search, rating, dan review, dan payment masing-masing memiliki instance server yang berkomunikasi satu sama lain. Dalam arsitektur monolitik, semua komponen menyatu menjadi satu modul. Namun, dalam arsitektur microservice, mereka terpisah ke dalam modul individu, layanan mikro, yang berkomunikasi satu sama lain seperti yang ditunjukkan pada contoh. Komunikasi antara layanan mikro adalah komunikasi stateless, di mana setiap pasangan permintaan dan respon independen. Oleh karena itu, microservice dapat berkomunikasi dengan mudah. Dalam arsitektur layanan mikro, data digabungkan, setiap microservice memiliki penyimpanan data yang terpisah. Next.
Di sini terdapat contoh aplikasi yang menggunakan monolit dan microservice. Yang pertama ada Grab, Gojek, Amazon, Twitter, Netflix, dan WordPress. Next. Di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman bahwa microservice itu adalah suatu arsitektur di mana terdapat banyak servis yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan setiap servis memiliki fungsi masing-masing yang terfokus. Selanjutnya ada monolitik. Monolitik itu bukan berarti tidak modular. Bisa saja ia memiliki kode modular namun monolitik karena kodemu berada di suatu kode base yang harus dikompil menjadi satu aplikasi yang utuh. Selanjutnya, Oke, selanjutnya, mana yang lebih baik antara monolit dan microservice? Menurut kami, berdasarkan deployment-nya, microservice lebih fleksibel dan cepat. Deployment dapat dilakukan terpisah untuk masing-masing service, serta lebih mudah dikembangkan. Karena penggunaan microservice bisa digunakan dalam komunikasi server yang mencakup semuanya. Alasan kami memilih microservice bukan berarti monolitik kurang diminati, tetapi karena kami berandai ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa berkembang menjadi besar dan bisa diakses dan digunakan oleh banyak orang. Karena monolitik hanya digunakan untuk aplikasi tertentu saja yang berskala kecil. Baik, saya kembalikan kepada moderator Sri Mailani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang menjelaskan mengenai monolit dan microservice. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.